Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang bunda-bunda semuanya. Selamat siang. Apa kabar bunda siang hari ini? Alhamdulillah. Semangat. Baik, terima kasih. Kami dari BKG 9 kelompok 10. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah wawasan kebinekaan global. Kami mendapat tugas topik 5 menuju sekolah damai yang berjudul Sekolahku Sekolah yang Damai. Oke. Next, berikut kami sampaikan kelompok dari anggota kelompok 10, nomor 1 Ibu Siti Aminah, yang kedua saya sendiri Siti Mujayada, yang ketiga Bunda Sri Fitriani, 4 Bunda Sri Kanti, 5 Bunda Tuti Endarwati, 6 Bunda Uswatul Fauziah, dan ke-7 Bunda Yuliana. Ini tujuan dari topik 5 yaitu 1. Peserta mampu menganalisa apa saja ancaman dan kerentanan yang terjadi di sekolah. 2. Peserta mampu menganalisa apa saja kapasitas yang dimiliki sekolah. Next. Dimulai dari diri. Kami mulai dari pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah saling menghargai sangat diperlukan dalam suatu kelompok? Mungkin bisa dibantu menjawab. Bunda Uzi. Pertanyaan pertama, apakah saling menghargai sangat diperlukan dalam suatu kelompok, Bunda Uzi? Sangat penting, Bun. Iya, alasannya. Karena dengan menghargai itu tercipta, kalau tadi tujuannya adalah sekolah damai gitu ya, dengan menghargai sesama itu membuat kita tidak ada saling mungkin ada pertikaian atau sebagainya. Oh iya, bagus, terima kasih Bunda Uzi. Kemudian pertanyaan pemantik yang kedua, apa jadinya jika di dunia ini semua manusia mempunyai keadaan sama dari fisik, ekonomi, sosial, dan budaya? Bisa dibantu menjawab Bunda Tuti? Nah, kalau semuanya di dunia ini sama, kayaknya dunia tanpa warna gitu ya Bu Siti ya. Masa semuanya perempuan semua, gemuk semua gitu ya. Kayak semua kayaknya nggak mungkin ya kalau jadi seperti itu, kurang berwarna dunia ini kayaknya. Nah, iya, bagus. Terima kasih Bunda Tuti. Kemudian pertanyaan pemantik yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga kedamaian di sekolah? Mungkin kita semua bisa menjawab ya Bunda-bunda semuanya. Tentunya siapa Bunda? Saya mau jawab anggota sekolah, guru, ya kepala sekolah, ya wali murid, ya anak-anak. Ya. Saya coba menjawab yang Ibu. Iya. Kalau yang bertanggung jawab di lingkungan sekolah itu semua warga yang ada di dalam sekolah tersebut, termasuk dari kepala sekolah, kemudian guru, murid, orang tua, bahkan penjaga ataupun satpam begitu ikut menjaga kedamaian yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Ingatkan Bu. Terima kasih Bunda Sri Kanti, Masya Allah ya. Itu tadi pertanyaan pemantik yang sudah kita bahas bersama ya. Nah, sekarang lanjut aktivitas, kita masuk ke aktivitas studi kasus. Kami mengangkat studi kasus tentang perundungan yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Bunda-bunda semuanya. Nah, ini di bawah ini nanti ada gambar, ada contoh perundungan yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Mungkin nanti kami butuh bantuan bunda-bunda untuk berpendapat ya. Nanti Bunda berpendapat tentang apa yang terjadi di foto ini gitu ya, di gambar foto ini. Yang pertama saya mau minta bantuan Bunda Yuliana. Silakan berpendapat tentang gambar yang pertama Bunda Yuliana. Terima kasih Bunda atas waktu yang diberikan kepada saya.
menurut pendapat saya, gambar yang pertama ini perundungan yang terjadi di lingkungan bermain anak-anak, mungkin bisa di lingkungan rumah atau di lingkungan sekitar. Nah, perundungan ini terjadi mungkin yang dirundung ini anak yang kemampuannya lebih di bawah mereka-mereka yang mempunyai yang merundung anak tersebut. Seperti itu mungkin Bun opini pendapat saya tentang gambar tersebut. Iya, terima kasih Bunda Yuli. Pastinya yang mempunyai kondisi yang tidak sama begitu ya Bunda Yuli ya? Ya, mungkin ya karena kondisi tidak sama akhirnya yang lebih mampu itu merundung gitu Bun. Oke, terima kasih Bunda Yuli. Kemudian kita lanjut ke gambar yang kedua. Saya meminta bantuan Bunda Tuti untuk berpendapat tentang gambar yang kedua ini ya Bunda Tuti. Ya, terima kasih waktunya. Kalau di gambar 2 ini kita lihat ada anak yang secara fisik lebih kecil, kemudian yang baju hijau itu ya lebih besar. Ya, ini kadang-kadang bisa jadi menimpa misalnya pada anak kakak kelas dengan junior gitu ya, senior dan junior, karena dia secara tingkat sekolah mungkin lebih besar, atau juga anak yang usianya lebih besar bisa melakukan perundungan kepada anak-anak yang usianya di bawahnya. Kadang-kadang seperti itu yang terjadi di sekitar. Oke, berarti ini lagi-lagi karena kondisi yang tidak sama ya Bunda G. Ya, kondisi yang ini kalau di nomor 2 mungkin lebih ke fisik atau bisa fisik dan kemampuan otot mungkin begitu ya, jadi kekuatan mungkin ya. Kalau bedanya dengan yang nomor 1 mungkin itu pendapat saya. Iya, kalau yang nomor 1 tadi lebih ke mungkin status sosial gitu ya. Kalau yang nomor 2 ini lebih status sosial nomor 1 itu tadi, Bang. Ya, karena bentuk fisiknya yang lebih kecil atau lebih besar seperti itu ya, Bunda. Lanjut untuk gambar yang ketiga. Ya. Kami mohon Bunda Fitri untuk menjawab, memberikan pendapat tentang gambar yang ketiga, Bunda Fitri. Ya, Bunda, terima kasih atas kesempatannya, Bunda. Menurut saya itu perundungan di media sosial, Bunda, yang sekarang sering terjadi dan sekarang baru viral-viralnya, Bunda. Mungkin komentar negatif di media sosial yang berdampak pada psikologis anak sehingga bisa mengakibatkan anak itu menjadi depresi, Bunda. Itu menurut saya, Bunda. Terima kasih. Bunda Fitri, berarti perundungan itu bukan hanya terjadi di dunia nyata kita ya, berarti di dunia maya pun bisa sangat besar kemungkinannya untuk terjadi perundungan gitu ya. Next. Oke. Next. Ya. Lanjut. Nah, baik dari pemaparan yang sudah kita bahas tadi ya, dari gambar yang sudah ibu-ibu beri, bunda-bunda sudah berpendapat. Nah, ini kita lanjut yang keempat yaitu refleksi. Nah, sekarang masih membutuhkan bantuan bunda-bunda semuanya untuk menjawab refleksi ini ya. Pertanyaan yang pertama, menurut Bapak Ibu, apakah yang dimaksud dengan perundungan? Mungkin bisa dibantu Bunda Uzi. Saya coba jawab ya Bunda Siti ya. Kalau perundungan itu adalah perilaku agresif yang dengan bentuk namanya kekerasan spesifik yang bertujuan kadang-kadang untuk menyakiti ataupun untuk mengganggu. Nah, ini biasanya itu terjadi karena perbedaan kekuatan atau mungkin perbedaan antara korban dan perilaku itu tidak status ekonomi atau mungkin karena orang kekuatan ototnya tadi yang dewasa memang adanya perbedaan kekuatan itu tadi. Ya, oke, terima kasih Bunda. Jadi menurut Bunda Uzi yang dimaksud perundungan itu adalah kekerasan fisik begitu ya Bunda Uzi ya? Yang ya, perilaku agresif yang tujuannya mengganggu atau juga menyakiti. Oh iya. Oke, terima kasih Bunda Uzi. Itu refleksi dari studi kasus yang sudah kita bahas tadi ya. Kemudian yang kedua, bagaimana jika terjadi perundungan di lingkungan sekitar maupun di media sosial atau cyber? Saya mohon bantuan Bunda Tuti untuk membantu menjawab. Enggak, Bunda Tuti. Bagaimana jika terjadi? Enggak, bentar pun. Di lingkungan Bagaimana sekitar maupun jika terjadi
perundungan di lingkungan sekitar maupun di media sosial. Ya. Kalau yang selama ini mungkin pernah saya lakukan ya, biasanya ada yang menyampaikan, berkonsultasi dan sebagainya, maka kita memberikan penguatan, ya, memberikan penguatan dan motivasi kepada yang korbannya, maksudnya ya, yang mendapatkan perundungan, dan kepada yang melakukan perundungan itu kita berikan edukasi sesuai kemampuan kita, ya, kita bisa lakukan. Oh gitu. Jadi dipertemukan gitu ya Bunda ya? Iya, tidak langsung dipertemukan, kalau biasanya itu di masing-masing diberikan peterapian masing-masing dulu, ya, baru kemudian ketika sudah memang siap bisa dipertemukan. Oke, gitu. Selama ini mungkin itu yang bisa. Selama ini insya Allah bisa membantu ya Bunda. Ya, insya Allah bisa membantu yang masih sifatnya di sekitar, ya, belum pada pemenang yang lebih besar. Mungkin seperti itu. Oke. Kalau yang di media sosial gimana ya Bunda Tuti? Kita bisa ikut di dalamnya ya, ketika ada perundungan, misalnya kan ada biasanya perundungan di media sosial kan ada pada komentar-komentar, nah kita bisa masuk ke dalamnya untuk memberikan edukasi. Oh iya, jadi mediator begitu ya Bunda ya? Ya, betul. Terima kasih Bunda Tuti. Sama-sama. Yang ketiga, mengapa perundungan bisa terjadi di sekitar kita? Ini yang belum saya panggil Bunda Ami ya. Mohon dibantu Bunda Ami, bagaimana? Ya, mengapa menurut Bunda Ami? Ya. Ya, mengapa perundungan bisa terjadi di sekitar kita? Coba ya saya menjawab ya Bun. Karena pernah jadi korban kekerasan di rumah. Misalnya disebabkan karena perilaku pernah menjadi korban kekerasan di rumah. Terus yang kedua itu karena tidak percaya diri. Terus bisa terlalu dibebaskan oleh orang tua. Gitu, Bun. Oh iya ya, terima kasih Bunda Ami. Jadi menurut Bunda Ami, perundungan itu bisa terjadi karena mungkin hal yang pernah dialami oleh si anak kemudian kekerasan di rumah tangga. Oh iya, dibalas dengan teman yang lain seperti itu ya, dengan orang lain. Oh, ya. Mungkin bisa menambahkan ya Bunda ini saya. Mengapa perundungan bisa terjadi di sekitar kita? Mungkin karena adanya suatu kondisi, ada yang lebih, ada yang kurang. Ya itu akhirnya menyebabkan yang merasa lebih itu pasti akan melakukan perundungan terhadap yang lebih kurang. Tapi itu tidak semua orang. Ibaratnya tidak semua orang yang mempunyai kelebihan akan melakukan perundungan. Mungkin hanya orang-orang tertentu yang mempunyai mindset atau mempunyai sifat karakter yang agak berbeda sehingga dia tega melakukan perundungan terhadap orang yang lebih rendah atau mungkin lebih lemah di bawahnya. Seperti itu mungkin tambahan pendapat dari saya, Bun. Luar biasa. Terima kasih Bunda Yuli. Jadi itu ya, jadi memantapkan gitu ya jawabannya Bunda Ami tadi ya, mengapa perundungan itu bisa terjadi di sekitar kita, karena tadi awalnya karena ada perbedaan gitu ya Bunda Yuli ya. Ya, iya betul. Tapi tidak semua orang tega melakukan perundungan ya, hanya orang-orang tertentu saja mungkin yang mempunyai sifat tega merundung seseorang yang mempunyai kelemahan itu. Iya ya, oke. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda-Bunda semuanya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk poin yang kelima. Ya, oke. Dari pembahasan kita tadi dari awal sampai refleksi sampai kegiatan yang akhir tadi, nggih. Alhamdulillah kita sampai di pembahasan yang terakhir yaitu evaluasi dan penutup. Jadi setelah kita membahas tentang apa tadi perundungan yang sering terjadi di lingkungan sekolah kita, okay, dalam hal ini judulnya kita ingin menciptakan sekolah yang damai di sekolah kita, gitu, okay. Jadi yang bisa kami evaluasi dan kita simpulkan gitu ya sebagai penutup yaitu prinsip utama sekolah damai dari yang tadi pemapar yang kita bahas bersama tadi. Prinsip utama sekolah damai yang kita harapkan adalah sekolah non-diskriminasi kepentingan, hak hidup, serta penghargaan penuh terhadap anak. Nah, mari kita berjuang bersama-sama, kita sebagai pendidik, ya, pendidik PAUD khususnya, mari kita berjuang bersama-sama untuk mewujudkan sekolah damai
kita mulai dari sekolah kita masing-masing, ya, sekolah damai tanpa perundungan. Gitu nggih, insya Allah bisa ya Bunda. Insya Allah siap. Bisa Bun, sekolah damai tanpa perundungan. Ya, terima kasih Bunda semuanya. Insya Allah itu presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf jika dalam menyampaikan banyak kekurangan, semoga bermanfaat. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca salam, ya, salam terakhir. Monggo kita salam bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda.